Shalom, puji Tuhan, apa kabar saudara? Di hari yang cerah ini saya ingin mengajak bersama-sama kita untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 47, 48, 49, dan 50. Yeay, puji Tuhan, ini adalah pasal-pasal terakhir dari kitab Kejadian. Itu berarti besok kita akan memulai dari kitab Keluaran. Dan mari sama-sama kita fokus di dalam kitab Kejadian, pasal-pasal yang terakhir, yaitu pasal 47, 48, 49, dan 50. Dan di pasal 47, kelanjutan dari pasal yang ke-46, akhirnya Yusuf mempertemukan saudara-saudaranya dengan Firaun. Dia mengajak 5 saudaranya, dan dia sudah melatih mereka untuk berbicara kepada Firaun. Dan akhirnya Firaun mengerti bahwa mereka semua adalah gembala kambing domba. Lalu kemudian Yusuf juga membawa ayahnya berjumpa dengan Firaun. Dan yang saya garis bawahi di situ adalah di awal dan akhir dari pertemuan Yakub dengan Firaun, Yakub berdoa buat Firaun. Dia melepaskan berkat atas Firaun. Dan inilah umat Tuhan panggilannya, yaitu kita yang sudah diberkati, kita harus memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu kemudian di bagian terakhir dari pasal yang ke-47 berbicara sikap Yusuf dalam kepemerintahan, pengaturan Yusuf, bahwa semua masyarakat membeli makanan dari Yusuf, lalu kemudian uangnya diserahkan kepada Firaun. Lalu setelah uang mereka habis, mereka menjual kambing dombanya, dan semua dibeli, lalu kemudian diserahkan menjadi milik Firaun. Setelah kambing dombanya mereka, ternak-ternak merekanya habis, Yusuf membeli semua ladang, semua tanah, semua apa yang mereka miliki. Sampai pada akhirnya mereka katakan, demi untuk makanan kami hanya punya badan ini. Dan akhirnya mereka pun seperti menjual badan mereka menjadi hamba bagi Firaun. Dan itu berlaku, dan Yusuf telah berbuat sesuatu yang sangat luar biasa bagi Firaun, sehingga Firaun menjadi kaya raya dan dia memiliki segala sesuatu, termasuk tanah di seluruh Mesir kecuali tanah milik imam. Karena imam-imam itu mendapat dukungan dari Firaun. Mereka mendapat support yang tetap bagi mereka untuk penghidupan mereka. Nah, demikianlah untuk pasal yang ke-47. Lalu kita berpindah ke pasal 48. Ada hal yang menarik terjadi di situ. Kita juga mengerti bahwa Yakub menyuruh Yusuf untuk membawa kedua anaknya, yaitu Manasya dan Efraim, agar dia dapat memberkatinya karena Yakub sudah semakin tua. Lalu yang menarik di situ terjadi adalah pada saat doa akan dilakukan, pada saat ucapan berkat itu akan dilakukan, Yusuf juga ikut berada di tengah-tengah anak-anaknya, berlutut di bawah kaki, bahkan sampai ke tanah, di bawah kaki dari ayahnya Yakub. Lalu kemudian
Yakub meletakkan tangannya tersilang. Jadi tangan kanannya jatuh ke anak yang bungsu yaitu Efraim, dan tangan kirinya kepada yang besar yaitu Manasye. Yusuf sempat agak protes kepada ayahnya, tapi Yakub berkata bahwa dia mengerti dan dia sengaja melakukan itu. Dan demikianlah dikatakan bahwa Efraim akan menjadi lebih kuat dan akan lahir bangsa-bangsa yang besar. Tetapi juga Manasye akan menjadi orang kuat dan dia juga akan memiliki bangsa-bangsa yang besar. Nah, saudara, kita melihat di sini bagaimana berkat itu diturunkan oleh seorang ayah kepada anak-anaknya. Mari kita belajar. Jangan menahan sendiri berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan belajar dari kehidupan Yakub bahwa dia juga melepaskan berkat bagi Firaun. Jadi siapapun yang ada di sekitar kita, mari kita belajar untuk menjadi berkat dalam skala apapun, skala kecil atau skala besar. Dalam keadaan yang informal dan yang formal, mari kita menjadi orang yang dapat berbagi berkat kepada sesama kita. Puji Tuhan. Lalu kemudian perkataan Yakub kepada Yusuf sebelum dia mengakhiri kehidupannya. Dan bukan hanya Yusuf tetapi juga ke semua anak-anaknya. Dan kalau saudara mencermati, membaca satu persatu mulai dari Ruben, dia berbicara tentang mereka. Ada berkat, ada pengawasan, ada awasan buat mereka dan lain-lain, saudara. Dan saya merasa ini semua adalah panggilan Tuhan yang Tuhan sampaikan lewat Yakub terhadap anak-anaknya, termasuk karirnya dan apapun keahlian dan bahkan yang cantik dan yang makanan berkelimpahan, dan saya rasa keturunannya pasti keturunan yang diberkati secara jasmani juga. Saudara, ada bermacam-macam, termasuk ke Yusuf dan Benyamin. Coba kalau saudara baca, saudara mencoba memasukkan dirimu di mana. Mungkin kalau saudara bingung, saudara sambil berdoa, saya di bagian mana Tuhan, sehingga saya dapat memaksimalkan hidup saya sesuai panggilan hidup saya. Sungguh menarik, saudara, di pasal yang ke-49. Dan akhirnya di pasal yang ke-49 Yakub meninggal, dan Yakub meminta kepada Yusuf untuk menguburkan dia bersama-sama dengan sanak keluarganya di Gua Makpela yang telah dibeli Abraham ayahnya. Dan Yakub itu sungguh-sungguh diberkati. Yakub yang namanya Israel sungguh-sungguh diberkati. Di akhir hidupnya, bahkan penguburannya itu berlangsung sangat-sangat luar biasa, wow, karena direstui oleh Firaun untuk memberikan yang terbaik sebagai penghormatan kepada ayah dari Yusuf. Dan kemudian setelah masa-masa persiapan, kemudian akhirnya penguburan itu dilakukan, dan perjalanan dengan sangat meriah, dengan kualitas kerajaan itu menghantar kepergian dari Yakub. Lalu kemudian setelah Yakub meninggal, saudara, bisakah saudara bayangkan hati dari saudara-saudara Yusuf? Ternyata apa yang pernah mereka lakukan selalu terus menghantui hidup mereka, dan mereka menjadi ketakutan. Mereka semua berpikir, wah, setelah ayah kami meninggal, bagaimana dengan kami? Apakah Yusuf ini akan pakai kesempatan untuk balas dendam kepada kami? Tetapi itu sangat-sangat luar biasa, saudara, ya. Kita membaca dan kita mengerti betul-betul bahwa Yusuf tidak seperti itu. Sebagaimana pasal-pasal sebelumnya kita tahu bahwa Yusuf adalah orang yang tidak mau terikat dengan masa lalu, apalagi dengan perbuatan jahat dari saudara-saudaranya. Tetapi dia lebih melihat kepada Tuhan, lebih memegang perjanjian yang Tuhan berikan kepadanya, lebih memegang visi yang Tuhan berikan kepadanya. Dan ada beberapa ayat di situ yang sangat luar biasa, yang sangat-sangat menjadi berkat buat saya secara pribadi. Dan saya ingin saudara baca bersama-sama dengan saya. Kalau saudara bisa membaca dari Alkitab atau apapun Alkitab yang ada yang bisa saudara baca, ayat-ayat ini merupakan ekspresi orang yang di dalamnya ada roh dari Allah dan ada kasih dari Allah di dalam kehidupannya. Pada saat saudara-saudaranya datang dan sujud di depan pada saat saudara-saudaranya datang dan sujud di depan Yusuf dan berkata, biarlah kami menjadi hambamu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, mulai dari
Ayat yang ke-19, pada saat saudara-saudaranya berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Ayat 19, tapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Coba saudara lihat, dia terus merasa bahwa dia adalah hamba Allah, dia bukan siapa-siapa. Lalu selanjutnya ayat 20, memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah yang telah merekarkakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, ini adalah pelajaran berharga menutup perenungan kita untuk kitab Kejadian. Yaitu mari sebagai umat Tuhan yang hidup di tengah-tengah manusia yang lain sesama kita, mari jangan cepat berprasangka buruk. Sekalipun kita sadar betul, kita tahu betul secara nyata orang memperlakukan kita dengan cara yang salah, cara yang jahat, cara yang tidak adil dan tidak menyenangkan. Mari kita melihat melampaui apa yang dapat dilihat oleh mata dan apa yang dapat dirasakan oleh jasmani kita. Mari kita melihat lebih tinggi ke tingkat rohani. Bagaimana rencana Tuhan bagi kita yang kadang-kadang itu bermula dari satu penderitaan. Saya berharap ini menjadi perenungan yang dalam bagi kita, sehingga kita mampu seperti Yusuf memaafkan, mengampuni sesama. Puji Tuhan saudara, tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.